Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wallahu alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah menerima segenap amal ibadah kita. Salawat teriring salam terlimpah kepada teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita terhindar dari mara bahaya, derajat kita diangkat di dunia dan di akhirat, kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumul qiyamah, dan kemudian Allah panggil kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad di surganya. Selanjutnya marilah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga semua aktivitas kita berdasarkan ilmu yang Allah ridhoi. Jamaah subuh rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, dan insyaallah di pagi ini kita menguatkan apa yang sudah ditadaburi dari surat Ar-Rahman dan apa yang sudah ditadaburi dari surat Al-Waqi'ah. Kemudian kita ambil hikmah bahwa dari sana mewakili beberapa metodologi yang ada dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, metodenya seperti apa, kemudian Al-Quran sebagai peringatan juga demikian, Al-Quran sebagai penjelasan juga demikian. Jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, saya mengingatkan dan mengingatkan bahwa di surat Ar-Rahman ada 5 kandungan utamanya. Pertama tentang Allah yang Maha Pengasih, yaitu Ar-Rahman. Yang kedua, Allah memaparkan sebagai bukti Ar-Rahmannya dengan berbagai nikmat-nikmat yang Allah hadirkan, yang Allah berikan di muka bumi ini. Yang ketiga, bagi orang-orang yang berdusta akan nikmat Allah, nanti akan mendapatkan balasan setelah kiamat berupa neraka. Dan sebagian balasan itu juga tidak diterima oleh mereka di dunia. Pun demikian, Allah menggambarkan orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, kemudian dengan landasan iman, diikuti dengan amal solehnya, insya Allah nanti akan mendapatkan balasan-balasan kebaikan di akhirat berupa surga. Dan balasan-balasan itu juga sebagian didapatkan di dunia. Nah, maha adilnya Allah, Allah memberi balasan seimbang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang beriman beramal soleh. Ada orang yang beriman dan beramal solehnya banyak, amal ibadahnya melebihi dari rata-rata orang pada umumnya, maka mereka Allah tempatkan di surga juga lebih. Itu dipaparkan secara berurutan di surat Ar-Rahman. Ini yang pertama, Allah Ar-Rahman. Yang kedua, nikmat-nikmat Allah, penciptaan Allah. Yang ketiga, ahlun nar, bagi orang yang mendustakan nikmat Allah dan mengingkarinya. Yang keempat,
ahlul jannah, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kelima, orang yang beramalnya lebih ditempatkan di surganya juga lebih istimewa. Ahlul jannatil a'la. Di bagian kedua, ini Allah sudah mempertanyakan kepada orang-orang, kepada manusia, agar tidak berdusta. Maka Allah selipin dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan? Allah menggambarkan, Allah mengajarkan Quran, Allah menciptakan manusia, Allah mengajari bahasa, Allah mengangkat langit, Allah menciptakan keseimbangan, Allah menciptakan manusia dari tanah, dari saripati tanah, Allah menciptakan jin dari api, terus berbagai nikmat Allah paparkan termasuk lautan dan lain sebagainya. Itu disisipi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 8 ayat. Kemudian yang berikutnya tentang ahli neraka, diawali dengan kalimat sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Semua nikmat-nikmat itu yang kau nikmati wahai manusia dan jin nanti akan dituntaskan, akan diberi balasan, akan diperhitungkan. Sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian digambarkan kiamat, idzan saqqatis sama'u fakanat wardatan kadhiha. Ketika langit terbelah, hancur seperti dan kayak terjadi kebakaran, terjadi kilatan, hancurnya bumi dan terjadi kilatan seperti kilatan minyak, gambaran kiamat ini. Fakanat wardatan kadhiha. Nah, setelah kiamat Allah tanya lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, terus digambarkan orang-orang yang berdusta itu hadhihi jahannam. Inilah neraka jahanam yang layak menjadi balasan atas orang-orang yang berdusta. Betapa tidak nikmat yang Allah sampaikan dari mulai nikmat pedoman hidupnya yaitu Al-Qur'an, nikmat terbentangnya bumi yang isinya dinikmati oleh makhluknya, oleh manusia, oleh kemudian nikmat keseimbangan alam itu, nikmat Allah menciptakan biji, menciptakan buah, menciptakan aroma wangi-wangian dari tumbuh-tumbuhan, dan berbagai nikmat lagi. Tapi masih ada yang berdusta. Maka, nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma itu ada 7 ayat yang menyisipi yang ada di selingan ayat-ayat tentang ahli neraka. Ini supaya mengingatkan, jangan sampai kita menjadi pendusta, karena berdusta nanti dampaknya ke neraka. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Al-Quran memberikan petunjuk supaya tidak ke neraka. Hendaklah kalian takut kepada Allah, siap-siap kelak menghadap Allah. Nah, itu digambarkan bagi orang yang takut kepada Allah dan siap menghadap Allah, jannatan, ada 2 surga. Yang tafsirannya pernah saya sampaikan, ada yang menafsirkan 2 surga itu surga untuk dirinya karena dia melaksanakan ibadah melaksanakan perintah Allah dengan ibadahnya. Surga yang kedua adalah karena dia menjauhi larangan-larangan Allah. Maka orang beriman itu selain beribadah melaksanakan perintah Allah, hendaklah menjauhi larangan-larangan Allah. Di Al-Quran itu petunjuk itu adalah bentuk perintah, ada bentuk larangan. Itu mestinya keduanya kita telusuri, perintah dilaksanakan dan larangan kita jauhi, sehingga akan mendapatkan 2 surga. Ada penafsir kedua termasuk Al-Qurtubi itu menafsirkan surga, 2 surga itu pertama untuk dirinya sehingga dia bahagia dengan diberikan surga itu dan fasilitasnya lengkap. Yang kedua surga untuk pasangannya sehingga dia dan pasangannya itu bahagia dengan mendapatkan 2 tempat itu. Wallahu a'lam. Kalau terjemahannya sudah terikat, dapat 2 surga. Nah, penafsirannya yang ada perbedaan. Yang keduanya menggambarkan
betapa fasilitas bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di surga. Nah, disisipi dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dunia Allah Maha Rahman, memberi nikmat kepada makhluknya tanpa pilih kasih. Di akhirat Allah memberikan nikmat yang abadi, yaitu balasan surga bagi orang beriman dan beramal soleh. Maka sifat Allahnya juga terkait dengan akhirat itu adalah Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman memberikan nikmat yang luar biasa, semua makhluknya diberi. Kalau Ar-Rahim memberikan nikmat yang abadi. Jadi ada tinjauan bahasanya, kalau tambahan alif dan nun, rohima tambahan alif dan nun, itu maknanya memberi, mengasihi, luar biasa, sempurna. Kalau tambahannya ya sebelum huruf akhir, kan sama-sama dari rohima, itu Rahman dan Rahim. Nah, kalau tambahan ya sebelum huruf akhir itu bermakna abadi. Ar-Rahim. Nanti kalau An-Naim berarti nikmat yang abadi. Ar-Rahim pemberian atau kasih sayangnya abadi. Ar-Rahim Allah itu memberikan nikmat kepada orang yang beriman beramal soleh berupa balasan yang abadi di surga. Nah, itu disisipin dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 8 kali. Nah, maha adilnya Allah di dunia ini, orang ada yang amalnya lebih, ada yang baca Quran pun dia lebih gitu, perjuangannya juga lebih, sodakohnya lebih dari orang-orang lain, maka Allah tempatkan di surga yang lebih juga. Nah, itu di bagian kelima Allah menggambarkan ahli surga yang amalnya di dunianya dulu lebih dari orang pada umumnya, para rasul, para anbiya, para sahabat, para siddiqin, termasuk orang-orang pengikut Nabi yang tidak ketemu dengan Nabi tapi perjuangannya lebih di antara orang-orang beriman dan beramal soleh pada umumnya. Maka posisinya di surganya juga lebih. Nah, ternyata Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini di surat Al-Waqiah dikuatkan, diulang, dikuatkan dengan kalimat, dengan ayat, dengan model yang berbeda. Jadi kalau di surat Al-Waqiah Allah menjelaskan kiamat karena judulnya juga kiamat. Waqiah itu dari waqa'a, terjadi. Waqiah hari terjadi yang benar-benar bakal terjadi. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tadi gambaran kiamat Allah ungkapkan, difirmankan di poin ketiga di sini dengan singkat. Gambaran bahwa langit itu akan pecah, terbakar, hancur, seperti kilatan minyak yang membuat melihatnya silau dan kemudian hancur. Nah, di surat Al-Waqiah itu lebih kuat tentang kiamatnya. Nah, Al-Qiyamah. Setelah Allah berfirman tentang kiamat dengan gambaran lebih lengkap dibandingkan surat Ar-Rahman, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Kiamat itu merendahkan dan mengangkat. Alamnya, makhluknya yang tinggi-tinggi Allah rendahkan. Kalau manusia yang merasa tinggi, yang sombong, nanti Allah rendahkan setelah kiamat ke neraka. Hamba Allah yang di dunia tawadu, beribadah, beramal soleh, sering sujud, sering merendah kepada Allah, Allah angkat kelak ke surga. Alam semestanya, kiamat itu merendahkan, gunung-gunung Allah hancurkan, berkeping-keping, berdebu-debu, sehingga menjadi rata. Nah, bintang-bintang yang relativitas dari bumi ini di atas, kelak akan lepas gravitasinya sehingga sebagian besar membentur bumi. Nah, seolah-olah itu jatuh, Allah rendahkan. Tapi di sisi lain, bagian dari alam semesta yang ada di bumi yang seolah-olah sekarang itu rendah, laut, menempati tempat-tempat yang rendah di muka bumi ini, ketika kiamat tidak ada gaya gravitasi, itu lepas laut dari bumi, menyemburat ke atas, seolah-olah itu seperti diangkat
yang rendah diangkat, rafi'ah. Itu saat kiamat dan sesudah kiamat. Sesudah kiamat orang-orang yang sombong, pengikut Abu Jahal, Abu Lahab yang menyombongkan diri, pengikut Fir'aun, pengikut Namrud, pengikut Abraha, karena khafidhah Allah rendah. Nah, orang-orang yang tawadu Allah angkat. Itu digambarkan singkat di kiamat. Tapi lebih luasnya lagi, Allah gambarkan kiamat juga luas. Idza rujjatil ardu rajja. Ketika bumi dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, wabussatil jibalu bassa, dan Allah hancurkan gunung dengan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbassa, maka keadaan alam termasuk bagiannya tadi adalah bumi dan gunung itu haba'an mumbassa, debu yang berterbangan, yang berkeping-keping, mengecil dan tidak ada lagi gaya tidak tertarik oleh gaya gravitasi sehingga hancurnya luar biasa, tidak terkendalikan. Nah, barulah Allah setelah itu mengungkapkan fakuntum azwajan salasa. Kalian semua akan menjadi 3 golongan. Nah, golongan itu tadi sudah disebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Dengan istilah berbeda, di surat Ar-Rahman tidak disebut golongan apanya, tapi disebut yang takut kepada Allah ke surga, akan mendapatkan 2 surga. Selain itu ada lagi golongan yang akan mendapatkan surga berbeda dengan yang tadi. Kemudian tadi sebelumnya yang kufur, tidak beriman, Allah siapkan balasan neraka. Nah, di surat Al-Waqiah Allah sebutkan dengan lebih detail. As-sabiqun as-sabiqun. Pertama Allah sampaikan dulu. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Namun yang dijelaskan di surat Al-Waqiah itu adalah as-sabiqun dulu. Orang-orang yang terdahulu. Terdahulu dalam hal beramal, terdahulu dalam hal berjuang, terdahulu dalam beramal soleh, maka nanti juga posisinya terdahulu di surga. Dia lebih dibandingkan penghuni surga pada umumnya. Siapa mereka? Mereka para rasul, para anbiya, dan pengikut-pengikutnya yang memiliki amal lebih dari ahli surga pada umumnya. Nah, maka Allah sebutkan as-sabiqun. Bagaimana karakternya? Sudah disampaikan di bulan lalu. Karakter utamanya adalah ulaikal muqarrabun. Mereka itu para pendekat kepada Allah. Mereka itu adalah orang yang senantiasa mendekat. Muqarrabun itu dari qarraba yuqarribu, disyidahkan, ditasydidkan. Maknanya adalah menjadi kebiasaan dan sering. Berarti muqarrabun itu orang yang biasa dan sering mendekatkan diri kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun, bukan hanya di masjid, di luar masjid pun karakter mereka adalah muqarrabun. Dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin na'im, mereka di surga yang nikmatnya abadi. Nah, ini karakter mereka itu. Pertama muqarrabun, akan mendapatkan nikmat fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar dari orang-orang terdahulu dan sebagian kecil dari orang-orang akhirin. Ala sururim maudhunah muttaqiina 'alaiha muttaqabilin. Nikmat yang mereka dapatkan itu duduknya saja di dipan-dipan yang berhiaskan emas. Menunjukkan bahwa nikmat mereka istimewa dan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Yatufu muttaqiina 'alaiha muttaqabilin. Mereka bersandar, mereka berhadap-hadapan di tempat duduk yang istimewa tadi. Ini menunjukkan gambaran mereka menikmati di sana dengan bersama-sama dan saling bercengkrama dengan penuh keindahan. Fasilitasnya juga luar biasa. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in.
Jadi dikelilingi oleh anak-anak muda yang abadi mudanya, abadi pelayanannya. Bi aqwabi wa abarika wa ka'si mima'in. Jadi fasilitas yang dipakainya itu juga luar biasa yang diberikan. La yusadda'una anha wa la yunjibun. Kalau minumnya aja dengan fasilitas gelas yang luar biasa istimewanya, yang diminumnya juga air yang istimewa. Semua minuman dan makanan itu tidak ada yang membuat demam, tidak ada yang memabukkan. Semuanya enak. Kita di dunia kan banyak macam air, banyak macam cairan. Kalau minum harus pilih-pilih. Air yang biasa saja, kalau kotor itu bisa membahayakan ke perut sehingga bisa demam. Apalagi memang yang mengandung bakteri, virus, racun, dan lain sebagainya. Di surga tidak ada yang mengandung itu semua. Yang diminum tidak bakal, dan yang dimakan tidak akan menjadikan orang sakit. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan, dan dari buah-buahan yang mereka sibuk memilihnya. Artinya saking banyaknya buah-buahan, mereka sibuk dengan kenikmatan itu, buah-buahan. Walah mithoiri mimma yastahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Itu Allah hadirkan. Fasilitas makanannya luar biasa, tempatnya luar biasa, ternyata Allah lengkapi lagi wahurun ain, pasangannya, pendampingnya juga bidadari yang bermata jeli, yang dari matanya itu sudah kelihatan cantiknya luar biasa. Di dunia ini kalau wanita ingin kelihatan cantik, dandanan mata aja tidak cukup membutuhkan waktu 10 menit. Pasang lensa, pasang bulu mata, ditambalin hitam di atas bulu mata yang atas, kemudian di sisir kecil untuk bulu matanya, kemudian tambahin lagi polesan. Sudah mah butuh waktu, yang kedua butuh biaya lagi. Apalagi kalau ngundang orang. Ini untuk menambah cantik dari matanya. Itu Allah gambarkan di surga tidak harus ada tukang rias. Sudah Allah kondisikan. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ibat bidadari jazaan bima kanu ya'malun. Itu sebagai balasan atas apa-apa yang mereka lakukan, yang as-sabiqun lakukan. Nah, ini yang saya sampaikan di bulan lalu, ke surga itu memang butuh amalan yang harus kita upayakan. Tapi bukan berarti surga itu tertebus dengan amalan itu. Dengan amalan pun itu karena memang Allah memberi rahmat kepada as-sabiqun. Amalan itu karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ke surganya itu hakikatnya karena Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Sehingga yang kita minta ya, satu sisi kita minta rahmat kepada Allah, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin, Allahumma arhamna bil Quran, agar kita istiqomah sebagai hamba Allah, meningkatkan iman dan amal soleh. Tapi di sisi lain pembuktian iman dan amal solehnya memang harus dengan amal. Maka diungkapkan di sini jazaa'an bima kanu ya'malun. Nikmat-nikmat itu sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia. La yasma'una fiha lagwa wala ta'siman. Dan karakter orang-orang di dunia ini tidak mendengar, berarti tidak juga melakukan laguan, hal-hal yang tidak manfaat, wala ta'siman, dan tidak perbuatan-perbuatan dosa. Tidak iseng-iseng melakukan dosa di surga itu. Apa yang terjadi? Ila kilan salaman salama. Kecuali sikap dan ungkapannya itu adalah ungkapan selamat, selamat, selamat. Ibarat gambaran sederhana di dunianya, Pak Parno misalnya atas prestasi kerjanya dikumpulkan dengan teman-teman yang prestasinya dalam acara tertentu, diundang, kemudian dinaikkan ke panggung, diumumkan Pak Parno akan mendapatkan hadiah karena prestasi gini, Bapak Pulan gini, Pak Topan gini, Pak Imam gini. Setelah selesai, mereka turun ke panggung, orang-orang menyambutnya. Apa yang diungkapkan? Selamat ya Pak Parno, selamat ya Pak Imam, selamat ya Pak Topan. Ungkapan itulah yang membuat orang yang
mengungkapkannya aja bahagia karena punya teman yang mendapatkan prestasi sehingga layak diungkapkan selamat. Tentu yang prestasi tadi begitu turun dengan diucapkan selamat oleh hadirin halayak ramai teman-temannya akan bahagia. Nah itu gambaran di dunia. Betapa nikmat kalau orang mengungkapkan selamat dan mendapatkan ungkapan selamat. Nah gambaran di surga itu illa kilang selamat. Tidak ada aktivitas candaan, tidak ada aktivitas dosa. Yang ada adalah sikap dan ucapannya adalah ucapan selamat, selamat, selamat. Itu bagi as-sabiku. Yang kedua ada ashabul yamin. Golongan kedua yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Waqiah adalah ashabul yamin. Nah, apa ini hubungannya dengan surat Ar-Rahman? Ini adalah ashabikun itu ahlul jannah a'la, ahli surga yang lebih tinggi. Ashabul yamin digambarkan mendapatkan nikmat surganya luar biasa. Fi sidri mahdud wa talhim mamdud wa ma'im maskub wa dhillim mamdud. Jadi Allah mereka mendapatkan keindahan pohon bidara yang bidaranya juga beda dengan di dunia. Di dunia indah, berkhasiat, di sana juga indah, tapi kalau di dunia berduri, di sana tidak berduri. Ini salah satu kisahnya dulu di sekitar Rasulullah itu, orang-orang yang suka memanfaatkan pohon bidara itu merasakan kalau mau ngambil daun bidara suka kena duri, sehingga duri itu membuat salah satu ketidaknyamanan bagi yang ngambil daun bidara. Nah, itu disampaikan ke Rasulullah kalau di surga ada pohon bidara, ya gimana akan merasakan durinya? Kan di surga semuanya nikmat. Nah ini Allah jelaskan bahwa pohon bidara di surga tidak berduri. Fi sidri mahdu. Pisang-pisangnya juga teruntai yang tidak harus nebang. Gitu. Tinggal mengambil. Watolhim mamdud. Itu digambarkan demikian. Wadhillim mamdud. Naungannya, teduhnya itu merata dan indah. Tidak harus milih-milih, mau di sini ngumpul di tempat yang teduh. Dimanapun merasakan keteduhan. Airnya mengalir terus. Wama imasku. Jadi tidak harus pergi ke tempat tertentu yang ada air terjun karena lebih indah air ngalirnya. Tidak harus pergi ke pantai karena indah air aliran gelombangnya. Tidak harus berrombongan ke pinggir sungai karena melihat sungainya. Air yang disaksikan itu semuanya indah mengalir. Wama imasku. Nah itu yang akan didapatkan oleh ashabul yamin. Dan beberapa nikmat-nikmat yang lainnya. Nah ini sebelumnya diungkapkan oleh Allah di surat Ar-Rahman. Tidak disebutkan itu golongan apa. Tapi ada golongan penghuni surga yang akan mendapatkan nikmat itu. Jadi ashabul yamin itu seperti yang ada di ayat ke-46 dan berikutnya di surat Ar-Rahman. Nah selanjutnya di ayat ke 41 surat Al-Waqiah Allah sebutkan wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Kalau ashabul yamin tadi di awalnya itu disebutnya ashabul maimanah. Kalau ashabus shimal ashabul masy'amah, yaitu golongan kiri. Nah di surat Al-Waqiah ditanya, diungkapkan oleh Allah wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Dan adapun golongan-golongan kiri, betapa meruginya dan celakanya para golongan kiri itu. Fisamu miwahami. Mereka hidupnya ada dalam naungan asap panas dan api yang membara. Jadi gambaran betapa sekitarnya itu memberikan siksa bagi mereka. Wadhilim yahmum. Dan diberi naungan. Tapi naungannya itu gabungan dari asap panas dan api membara yang membuat naudzubillah mereka terbakar dengan naungan itu. Dinaungi tapi naungan itu membuat mereka terbakar. Ini adalah gambaran ashabus simal la baridi wala karim.
dinaungi dan diliputi, tapi yang meliputi dan yang menaungi itu bukannya dingin, bukannya memberikan kenyamanan. La baridin, sama sekali tidak ada rasa dinginnya. Wala karim, dan tidak ada mengenakan dan memuliakan. Orang itu kan kalau hujan dapat naungan jadi nyaman. Ada keenakan tuh, ada kenyamanan. Kalau panas dengan naungan jadi dingin, ada kenyamanan. Nah, penghuni neraka itu ada naungan, tapi sama sekali tidak memberikan kedinginan dan tidak memberikan kenyamanan. Karena naungannya tadi, asapnya panas, apinya membara. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu mutrafin, melampaui batas. Nah, gimana melampaui batasnya? Kalau di surat Ar-Rahman tadi, Allah berikan nikmat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa masih berdusta? Nikmat mana yang akan kau dustakan? Itu mutrafinnya gitu. Nanti di surat Al-Insyiqaq itu digambarkan pula, amaman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu dzanaka innahu, surat Al-Insyiqaq. Gimana Pak? Yang hafal? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ini di surat ini. Kalau di surat Al-Insyiqaq-nya wa amaman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahum kana fi ahlihi masrura. Dulu mereka bersama keluarganya berpesta pora, bebas. Orang tua tidak menasehati anaknya, anaknya melawan ke orang tuanya, istrinya semaunya, bapaknya pergi pagi pulang petang, pinggang pegal pantas panas, istrinya main-main dengan komunitasnya yang belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masruro, bebas berpesta-pesta. Kalau di ayat ini mutrofi, mereka melampaui batas. Jadi ada pengulangan tuh di surat Al-Insyiqaq dengan surat Al-Waqi'ah yang kalimatnya berbeda tapi menguatkan dan menjelaskan bahwa di antara melampaui batasnya mereka yang di surat Al-Waqi'ah melampaui batas, konsep melampaui batasnya di surat Al-Insyiqaq dijelaskan. Mereka bebas berpesta pora, bebas tidak saling menasehati, bebas menikmati nikmat tapi yang melanggar aturan Allah. Mutrafin sama masruro. Bahagia sih bahagia di dunia, tapi bahagia dalam kebebasan yang tidak mengikuti aturan Allah. Maka di akhirat mereka menyesal. Nah, penyesalannya diungkapkan di berbagai ayat. Ada yang ingin kembali, ada yang ingin jadi tanah, ada yang beraneka penyebutan. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Mereka biasa membiasakan melaksanakan dosa-dosa, membiasakan melaksanakan hal yang melanggar aturan Allah. Itu di dunianya biasa. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun. Dan dulu mereka di dunia itu tidak percaya dengan yang akan dihadapi setelah kiamat itu. Dengan mengatakan, apakah kami nanti akan kembali? Apakah nanti kami setelah mati akan sudah jadi tanah, tulang belulangnya hancur, akan dikembalikan lagi? Akan dibangkitkan lagi? Nah, ini menggambarkan orang yang sebelum kiamat tidak yakin dan merasa tidak mungkin, itu diingatkan dengan ayat ini. Mereka dulu yang tersiksa jadi ashabul shimal, yang tersiksa di neraka itu karena
karakter di dunianya, selain melampaui batas, juga mereka tidak meyakini akan dikembalikannya. Sampai ada upaya untuk meyakinkan tidak bakal kembali lagi jadi manusia itu, ada orang-orang yang berpesan kepada keturunannya, kami kalau mati, bakar kami sampai kami menjadi debu, debunya tebar di lautan, debunya terbangkan di udara, sehingga kami sudah tidak mungkin disatukan lagi. Itu ada keyakinan itu. Maka pengikutnya juga ada yang seperti itu. Nah, itu untuk meyakinkan ungkapan mereka bahwa kami sudah mati, nggak mungkin dikembalikan lagi. Dikubur saja sudah jadi tanah, tulangnya aja hancur. Gimana dikembalikan lagi? Kalau untuk meyakinkan hancurnya, mati dibakar, debunya ditebarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, mereka bahkan bertanya awa unal awlun, dan bapak-bapak kami yang sudah dikubur duluan apakah juga demikian? Kul, Muhammad katakan kepada mereka, innal awwalina wal akhirin. Sesungguhnya semuanya berlaku bahwa Allah itu akan mengembalikan manusia dari yang dulu sampai yang akhir, akan Allah kembalikan. Di ayat lain, jangankan yang tadinya sudah ada Allah hancurkan untuk dikembalikan lagi lebih mudah. Yang tadinya belum ada saja, kita nih sebelum kita lahir, kita yang tadinya tidak ada aja, Allah kumpulkan dari bahan-bahan tertentu, dari sari-pari di tanah, jadi buah-buahan, buah-buahannya diolah di perut orang tua kita, di bapak kita menjadi sperma, di ibu kita menjadi ovum, bercampur menjadi manusia. Itu bagi Allah gampang. Dan semuanya berbeda-beda. Diikuti dengan ilmu tentang DNA, tidak ada yang sama. Bagi Allah mudah. Apalagi setelah ada, Allah hancurkan dulu, ya mengembalikan juga mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bahkan kelak akan dikumpulkan. Yang tadi disebar kemana-mana, yang sudah hancur itu Allah akan kumpulkan menjadi satu tubuh. Dan sudah jadi satu tubuh, mereka kelak juga akan dikumpulkan lagi di padang mahsyar. Ila miqati, pada waktu yaumin ma'lum, hari yang diketahui. Setelah kiamat dibangkitkan, dikumpulkanlah di padang mahsyar. Jadi urutan kiamat itu, bumi dihancurkan, manusia dibangkitkan, yaumul ba'ats. Kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia dihisab, diperhitungkan amalnya, tadi dengan menerima catatan amal, kanan apa kiri. Yang kanan walaupun dulu pernah dosa, tapi karena rajin bertaubat, rajin mohon ampunan kepada Allah, meminta maaf kepada sesama manusia, dihapuskan, maka Allah masukkan ke surga. Yang tidak berarti ke neraka dulu, yang memang kufur ke neraka abadi. Orang-orang kafir dan orang munafik. Nah, ini gambaran ashabul shimal. Nah, ashabul shimal ini mengulang dan menguatkan apa yang ada di surat Ar-Rahman, yaitu ahlun nar. Penghuni neraka. Sekilas di surat Ar-Rahman ditunjukkan bahwa inilah balasan neraka jahanam. Tidak diungkapkan bagaimana sedihnya. Di surat Al-Waqiah lebih digambarkan apa yang akan mereka rasakan di neraka jahanam. Nah, itu Allah firmankan sampai ayat ke-50-an. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka minum, tapi minumnya dari cairan yang membara, dari cairan yang menghancurkan tubuh. Akhirnya di surat 50, di ayat 58, mulailah Allah bertanya, afara'aitum ma tumnun, apakah kamu tidak memahami bagaimana kamu dipancarkan? Mulailah Allah ingatkan dengan nikmat. Kan ini
diungkapkan oleh Allah, kelak akan ada 3 golongan, kelak masing-masing akan mendapatkan balasan seimbang dengan sesuai dengan amal ibadahnya. Maka perhatikanlah, ma tumnu, bagaimana kalian dipancarkan. Yang bapak memancarkan air mani, ibu mengeluarkan opum, berhimpun di dalam rahim, siapa yang mengatur? Itu sampai Allah ingatkan betapa kita itu dari hal yang lemah, dari air mani, dari sperma dan opum. Allah tegaskan lagi, a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Kalian memang yang mengeluarkan sperma, ibumu mengeluarkan opum. Itu siapa yang menciptakannya? Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami Allah? Itu sampai kita supaya berpikir seperti itu. Kalau ada orang yang masih sombong, ternyata faktanya untuk membuat orang subur yang tidak punya anak bertahun-tahun habisan ratusan juta juga tidak mudah. Tapi yang Allah beri nikmat, diberi anak banyak juga sangat mudah. Di Palestina itu kembar bukan 2, Pak. Kembar itu 5, 6. Allah berikan kemudahan. Di tempat lain, jangankan kembar, untuk punya anak aja harus ngeluarin ratusan juta, tidak mudah. Siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur? Kalau kembali ke ayat ini, Allah pertanyakan. Yang berdusta, yang tidak beriman, yang menantang Allah itu berpikir, siapa yang memancarkan mani, siapa yang menciptakan? Kalian apa Allah? Nahnu qadarnakum bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menentukannya, yang menakdirkannya, termasuk yang mengukurnya, yang membentuknya. Bicara yang membentuknya, tadi kita dibentuk berbeda semua. Kalaupun ada kembar, pasti ada bedanya. Dan kemudian dengan teknologi DNA manusia berbeda-beda. Sebelum DNA yang itu harus dengan ini, yang nampak itu jari kita berbeda-beda. Maka kalau di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aidihim, itu membuktikan ayat itu di dunia saja sebenarnya tangan sudah bisa bicara. Ini benda habis dipegang, kemudian karena benda berharga misalnya dicuri, itu bisa diketahui siapa yang megang terakhir dari sidik jarinya. Berarti tangan sudah bisa menunjukkan. Nah di akhirat lebih dari itu. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Dan sidik jari orang berbeda-beda. Ya itu juga ilmu tersendiri. Nah dari ilmu itu dikembangkan ternyata sidik jari itu ada menunjukkan berapa persen karakter seseorang yang membuat berbeda dengan orang. Lebih sederhana lagi, golongan darah juga berbicara. Itu banyak pengetahuan yang tidak semuanya kita tahu, tapi dengan ayat ini semua Allah yang menentukan. Allah menentukan golongan darah, Allah menentukan sidik jari, Allah menentukan DNA, itu yang rumit. Nah yang nampaknya, ya rumit juga, cuma nampak tuh. Allah menciptakan bentuk manusia juga berbeda-beda. Siapa yang menciptakan, siapa yang mengaturnya? Yang menciptakan Allah. Siapa yang mengukurnya? Juga Allah. Nahnu qadarna. Kami yang menakdirkan, menentukannya. Terus ayat itu diungkap tentang nikmat-nikmat Allah. Sampai di ayat ke-77 Allah kembali kepada, nah ini diantara nikmat Allah itu, Allah Ar-Rahman, Allah mengungkapkan Al-Quran. Allamal Quran. Nah diungkap di ayat ke-77, innahu la Qur'anun karim. Sesungguhnya itu yang menggambarkan ini semua adalah firman Allah, yaitu ada yang disebut Al-Quran Al-Karim. Jadi mengungkap lagi itu tentang Al-Quran. Kalau ingin meningkatkan iman, ya pelajari Al-Quran. Ingin beramal sesuai dengan yang
dikehendaki Allah untuk mencari ridho Allah, ya sumbernya dari Al-Quran. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Yang Quran itu mulia dan harus dimuliakan. Yang menyentuhnya saja hanya tidak ada yang menyentuhnya illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan. Nah, ini yang ada beda pendapat. Untuk megang Quran harus suci. Haram hukumnya memegang Al-Quran dalam keadaan batal, madhab Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Malik itu gambaran la yamassuhu illal mutahharun itu gambaran di Lauhil Mahfuz dan di langit dunia, bahwa Al-Quran itu dipegang oleh para malaikat yang mereka suci. Nah, bagi kita dua-duanya mestinya kita pahami demikian, karena benar di Lauhil Mahfuz dan di langit dunia Allah turunkan dipegang oleh malaikat. Tentu mereka makhluk yang suci. Nah, di dunia ya kita tentu menghormati Al-Quran ketika memegangnya, ketika membacanya, hendaklah dalam keadaan suci pula. Ya, kalau yang Imam Syafi'i ya pastikan berwudu. Kalau yang mengikuti Imam Maliki ya tidak bersuci, boleh menyentuh, tapi bukan berarti meremehkan Qur'annya, karena mereka memahami bahwa yang dimaksud mutahharun di sana adalah para malaikat. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Rabb alamin. Al-Quran ini Allah turunkan, tidak disebutkan tanzilu minallah, tapi ingin Allah kuatkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai peringatan, sebagai petunjuk yang mengatur alam semesta ini. Jadi Allah mengatur alam semesta, yang khalifahnya kepada manusia untuk beribadah, supaya mereka berada di jalan yang lurus. Allah berikan juga petunjuknya, yaitu Al-Quranul Karim. Di sini Allah sebutkan Al-Quran, nikmat-nikmat Allah dulu sebelum ayat 77 tadi. Jadi ni'amullah. Ini mengulang dari sini. Nah, kemudian tadi bicara Al-Quran. Ini juga menguatkan apa yang Allah sebutkan di awal. Ini yang saya ingin sampaikan, ingin bertegas bahwa kalau kita perhatikan, kalau kita tadaburi, ada metodologi atau manhaj yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu, konsep diulang melengkapi. Bukan berarti di Ar-Rahman belum lengkap. Sudah dipahami, tapi dengan disebutkan lagi, itu semakin kuatlah pemahaman kita, semakin lengkaplah. Dan menariknya pengulangan itu dengan kalimat yang berbeda. Artinya ada pengungkapan yang semakin melengkapi, yang kalimatnya tidak sama dengan kalimat sebelumnya. Berarti kalau dibahasakan kita, pengulangannya itu tidak membosankan. Justru menguatkan yang sudah dan memantapkan dengan informasi yang baru. Nah, dipahami Al-Quran sebagai petunjuk, itu dengan pengulangan, penunjukannya semakin kuat, semakin jelas. Al-Quran sebagai penjelas, Al-Mubin, penjelasan yang diulang-ulang itu akan semakin kuat penjelasan sebelumnya. Tapi supaya pendengarnya tidak bosan, penjelasan berikutnya itu bersifat melengkapi dan menguatkan. Kalau Al-Quran disebut juga cahaya, dengan penjelasan berikutnya semakin jelas, semakin terang. Al-Quran disebut Al-Huda, Al-Mubin, Al-Zikru, peringatan dan pelajaran. Peringatan berikutnya walaupun ngulang tapi tidak membuat bosan. Karena ada informasi baru yang menguatkan peringatan sebelumnya. Jadi kayak dusta, kan di surat Al-Qamar, surat 54 juga digambarkan. Kaum Nuh dusta ke Nabi Nuh, Allah berikan balasan banjir. Kaum Ad dusta ke Nabi Hud, Allah berikan balasan angin yang membuat mereka bergelimpangan. Kaum Tsamud dusta kepada Nabi Soleh,
Allah berikan balasan, suara yang menggelegah, hancurlah tubuh mereka. Bergelimpangan pula. Kaum Lut dusta kepada Nabi Lut. Ini tentang dusta. Nah, dusta di sana relatif lebih kepada melawan Nabi, melawan ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Nah, di dunia mereka disiksa. Nah, dusta itu ternyata bukan hanya itu, termasuk dusta melawan kebenaran tentang nikmat Allah yang harusnya diyakini itu dari Allah dan disyukuri sehingga perintah-perintah Allah wajib kita ikuti. Nah, orang yang berdusta itu yang ingkar dengan itu, didusyidki, melawan, menolak, bahkan merekayasa sesuatu untuk bertentangan dengan kebenaran. Nah, itu diungkapkan di surat Ar-Rahman, diungkapkan juga di surat Al-Waqi'ah. Nanti diungkapkan juga di surat Al-Mursalat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Dampak dari dosa itu mereka akan mendapatkan kecelakaan setelah kiamat. Jadi dusta pun Allah ulang-ulang dengan berbagai modelnya. Dusta itu apa saja dan bagaimana saja. Nah, di sini Allah ulang tentang nikmat itu beraneka ragam. Quran yang Allah ajarkan itu dikuatkan. Tanzilu mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah yang mengatur alam, yang hikmahnya adalah agar alam yang sudah teratur ini, manusia yang diberikan nikmat untuk diturunkan, diciptakan untuk menikmati itu, berada di jalan yang lurus dengan aturan Al-Quran. Dan Al-Quran juga diulang-ulang lagi. Semakin kuat Allah memahami Al-Quran. Kemudian tentang ahli neraka diulang, disebutnya di sana ashabus shimal, ahli surga disebutnya ashabul yamin, ahli surga yang lebih tinggi disebutnya as-sabiqun. Itu ada pengulangan dengan kalimat yang berbeda. Nah, hikmahnya apa? Kalau kita memberikan peringatan ke keluarga, ke sahabat kita, ke teman kita, itu pertama jangan bosan hanya dan model pengulangannya dalam rangka mendidik, menyampaikan nasihat, memberikan informasi, jangan monoton. Itu saja, itu saja. Saya ngajarin anak perempuan untuk berkerudung, ayatnya itu saja, padahal ayatnya juga ada ayat lain. Ada hadis yang menguatkan. Bahkan contoh Allah menjelaskan tentang khomer, minuman keras, dan judi itu, ada 3 fenomena ayat yang terkait dengan itu. Pertama, Allah menggambarkan dialog orang-orang yang awal-awal masuk Islam tentang minuman khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dijawab oleh Rasulullah. Di situ ada manfaatnya, tapi banyak dosanya, dan dosanya bahayanya jauh lebih besar daripada manfaat. Masih sebagian orang meninggalkan tuh khamr, tapi masih ada yang mabuk. Terus diingatkan lagi, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekati sholat, apalagi melakukannya sementara kau masih mabuk. Pastikan ketika sholat kau memahami apa yang dilakukan dalam sholat, baik bacaannya maupun gerakannya paham. Jangan sampai karena mabuk habis sujud langsung salam gitu. Atau bacaannya ngawur, bacaan sujud ditaruh di tempat tahiyat gitu, tasyahud. Itu supaya aman, itu tidak mabuk. Yang nasihat tambahannya itu bagi kita adalah, ya kita walaupun tidak mabuk jangan sampai tidak paham bacaan sholat gitu, nanti disamakan dengan orang yang mabuk. Nah, tapi ini sistematika mengajarkan penjelasan tentang homer itu hubungan dengan sholat. Jadi orang mabuk itu hilang akal sehingga tidak layak melaksanakan sholat. Mendekatinya saja nggak boleh. Maka orang yang baru masuk Islam karena tahu sholat itu wajib, sehingga ya harus menghindari mabuk. Yang biasa mabuk pagi, waduh nanti mabuknya biasa 5 jam, waduh nanti sholat zuhur mabuk, jadi meninggalkan mabuk di pagi hari. Mau apalagi mau habis zuhur, asar deket katanya sore. Habis asar mau mabuk, deket ke maghrib. Oh paling nanti habis isya mabuknya, berkurang tuh mabuknya. Yang biasa sehari bisa 2 kali, 3 kali jadi malam hari. Tapi pelan-pelan semakin kuat iman mereka, semakin rajin ibadah mereka, tegaskan dengan ayat ketiga, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, minuman keras,
judi, mengundi nasib dan lain sebagainya yang disebutnya itu rijsun, kotoran, ibarat najis yang menjijikan, min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Sehingga yang masih mabuk itu sama saja dengan melakukan perbuatan syaitan. Maka orang-orang akhirnya menghindari khamr, menghindari mabuk. Ini metode Allah dalam Al-Quran terkait untuk bagaimana mengajarkan, memberi peringatan betapa khamr itu diharamkan berangsur-angsur. Maka itu pula yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap diri kita untuk melakukan sesuatu itu perlu penguatan, perlu pengulangan, untuk menasihati keluarga, menasihati orang-orang yang perlu dinasihati oleh kita, perlu metode pengulangan, dan pengulangannya perlu variasi sehingga tidak bosan, tapi tujuannya untuk semakin kuat peringatan yang kita berikan, untuk semakin kuat nasihat yang kita berikan, dan tidak bosan orang yang mendapatkan nasihat itu. Masih banyak lagi Al-Quran kalau dibedah terkait dengan metode ini. Tapi menariknya semuanya insya Allah tidak membosankan. Ar-Rahman dengan corak tersendiri kita mendapatkan informasi yang luar biasa. Al-Waqiah dengan corak tersendiri mendapatkan informasi yang luar biasa sehingga suratnya terpisah. Tapi di situ ada model pengulangan. Dan pengulangannya yang tentu tidak membosankan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5.55 sehingga sudah masuk waktu syuruk, namun barangkali masih ada yang perlu ditambahkan, silahkan, perlu dikuatkan, silahkan. Silahkan Pak Imam. Ada mutasi enggak gitu ya? Gimana cara minta mutasinya gitu. Wallahu a'lam bishawab, karena di dua surat ini yang disebutkan di surga itu dua golongan, golongan apa biasa dan golongan yang lebih. Nah, kalau kaitan dengan jazaan bimakan ya'malun, tempat beramal cocok tanamnya di dunia, berarti di akhirat di surga hanya untuk menerima balasan. Ya tentu sudah di sana, tapi ya Allah kan Maha berkehendak, Allah Maha segalanya. Wallahu a'lam bishawab, semuanya apa Allah yang menentukan. Tapi kalau dari beberapa dalil itu karena amalnya di dunia yang sudah tidak bisa lakukan lagi, kayak orang yang mendapatkan siksaan ingin baru dalam kubur ada udah ingin menyesal, kembalikan saya ke dunia untuk bersodakoh. Nah, itu kan sudah tidak bisa. Jadi untuk beramalnya tidak bisa, wallahu alam. Berarti kemungkinan besar ya untuk dapat balasannya juga udah sesuai dengan yang Allah takdirkan. Walaupun semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Wallahu alam. Mungkin ada tambahan, Ustaz Topan? Pak Parno, Wah Haji, ada tambahan? Insya Allah demikian, karena digambarkannya ayat dua balasan tadi. Tapi Pak Imam, walaupun kelas menengah gitu ya, ashabu yamin itu nikmatnya luar biasa. Mala ainun ro'at wala udun samiat wala khatara biqalbin. Nah, hikmah bagi kita dengan digambarkan seperti itu, kita jangan merasa sudah merasa cukup beramal, jangan apalagi merasa lebih, apalagi merasa saya sudah layak ke surga, supaya bahwa Allah itu akan memberi balasan yang setimpal, yang lebih pun Allah terbalas. Maka ada konsep fastabikul khairat itu untuk mendapatkan ini, sehingga fastabikul itu dari sabako, istibak itu minta menang, berusaha untuk menang, minta lebih.
Berlomba-lomba itu untuk berlomba-lomba untuk itu konsepnya adalah termasuk agar kita semakin dicintai Allah, agar kita layak disatukan dengan as-sabiqunal as-sabiqun tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 ya Pak, cukup demikian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, apalagi kekurangan, tentu kekurangan dan kekurangan saya mohon lebih maaf. Adapun kebaikan dan kelebihan semata-mata Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita berdoa dan berusaha agar senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah dengan terus berinteraksi dari Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ij'al hayatana ma'al Quran. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.